Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7 baru, saya dan Pak Roni mengajarkan mata pelajaran PPKN. Saya Bu Yumrotul ngajar kelas 7 A, B, dan C, sedangkan Pak Sakroni ngajarnya kelas 7 E, D dan F. Ya, D dan E ya. Sorry. Untuk pertemuan kali ini ya. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas bab pertama, yaitu mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum mata pelajaran PPKN kita mulai, marilah anak-anak kita berdoa dahulu biar dipimpin oleh Pak Sakroni. Monggo Pak Roni. Anak-anakku semua, kita berdoa semoga pada pertemuan pagi hari ini ilmu yang kalian peroleh nanti betul-betul mendapat ilmu yang barokah, manfaat fitini dunia khatul akhirah. Kita doa awal pelajaran aja, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga kalian pelajar ini cepat paham, jelas apa yang disampaikan oleh nanti Bu Zumrodul. Terima kasih. Sudah begitu aja, kita langsung masuk ke mata pelajaran atau materi hari ini, yaitu mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah kita memulai pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewargaan negara. Untuk kali ini pembahasan kita mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita melanjutkan ke tujuan pembelajaran, alangkah baiknya untuk pembukaan kita awali dengan doa agar pada pembelajaran hari ini bisa lancar dan dapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Selesai. Untuk mengingat apa yang harus kita untuk mengingat PPPWK. Apa jadi penguatan pendidikan karakter. Marilah anak-anak menirukan saya dengan tepuk PPK. Tepuk PPK. 1. Religius. 2.
nasionalis, 3 mandiri, 4 gotong royong, 5 integritas. Bisa ya kalau kamu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Paling enggak kalau kita mengucapkan, kita lama lambat laun bisa mengerjakan. Kita masuk pada tujuan pembelajaran. 1. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran daring. Maksudnya, pembelajarannya itu dalam jaringan atau kita melaksanakan live streaming. Yang pertama, menjelaskan sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, mengidentifikasikan contoh-contoh tokoh-tokoh, bukan contoh ya, tokoh-tokoh perumus Pancasila sebagai dasar negara. Jadi itu tujuan yang kedua, kita perlu mengetahui siapa saja termasuk perumus Pancasila. Kita lanjutkan setelah tujuan. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Selama 3,5 tahun ya. Mulai tanggal 1 Maret diumumkan pembentukan BPUPKI atau istilah Jepang dinamai Dokuritsu Junpei Chosakai sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Ya, apa ya? Orang Indonesia ya mau-mau saja diberi janji seperti itu. Tapi selanjutnya bagaimana kan kenyataannya kemerdekaan itu yang memperjuangkan karena bukan hadiah dari Jepang, tapi atas usaha dari bangsa Indonesia sendiri. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. BPUPKI diketuai oleh KRT
Rajiman Wedya Dinengrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya beberapa anggota sidang menyampaikan pendapat tentang rumusan dasar negara. Kita lihat saja siapa tokohnya, bagaimana isi rumusannya. Yang pertama, menurut Dr. Muhammad Yamin, terdiri dari 5 unsur dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. Dan kelima, kesejahteraan. Sekarang yang menurut Supomo terdiri dari 5 unsur juga, yaitu sebagai berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, yang kelima musyawarah. Yang ketiga yaitu menurut Insinyur Soekarno. Bung Karno menyebutkan atau merumuskan: 1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang BPUPKI pertama dibentuk panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Yang sekarang itu termasuk pembukaan, terus yang alinea keempat yang memuat dasar negara, khususnya yang sila pertama itu ada kata-kata yang dihilangkan itu ya. Akhirnya yang sekarang yaitu dijadikan sebagai pembukaan. Ketuhanan yang Maha Esa, terus bagi umpamanya
Itu ya bisa kamu lihat di buku kalimat mana yang dihilangkan. Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI kedua dilakukan. Jadi maksudnya pada waktu pelaksanaan sidang BPUPKI itu panitia 9 melaporkan hasil rumusannya. Pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau dengan kata lain Doko-Ritsu Junpi Inkai, bukan Linkai ini, Inkai yang betul. Dengan adanya pembentukan PPUKI, pada waktu itu pula kalau Indonesia mendengar berita bahwa Jepang dijatuhi bom di 2 kota itu. Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah 2 kotanya dijatuhi bom atom. Kira-kira anak-anak tahu di mana kota tersebut? Tahu ya, di kota Nagasaki dan Hiroshima. Kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. 8 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang. Salah satunya hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya itu kan tanggal 17 Indonesia memproklamirkan kemerdekaan tepat pada jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Siapa yang membacakan proklamasi?
Anak-anak pasti tahu itu ya. Yang membacakan itu Bapak Insinyur Soekarno, dan yang mengetik naskah proklamasi yaitu Bapak Sayuti Melik. Kita lanjutkan tanggal 18 itu. Jadi tanggal 18 ini bisa dikatakan kemerdekaan Indonesia atau pernyataan kemerdekaan Indonesia secara de jure. Mungkin dari keterangan saya ini ada tugas. Jadi kalau kamu sudah dapat buku dari perpustakaan, kamu bisa memilih, atau kalau ada yang kurang cocok, kamu cari saja bahasan yang sesuai. Jadi mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tugas yang selanjutnya, nanti kalau ada penjelasan atau apa-apa yang kurang bisa direview untuk pertemuan yang akan datang, atau kamu menuliskan komen di kolom komen. Tugas yaitu menjawab pertanyaan. Nomor 1, apa kepanjangan dari BPUPKI? Terus 2, kapan BPUPKI bersidang yang kedua? 3, PPKI dibentuk bertujuan untuk titik-titik ya, kamu isi. Yang keempat, sebutkan tokoh perumus Pancasila. Yang kelima, mengapa tanggal 1 Juni dinamakan Hari Pancasila? Jawaban bisa dikirim lewat WA grup, FB akun saya, atau email. Email grup bisa kamu lihat nanti di share screen. Saya kira penyampaian materi hari ini saya cukupi. Semoga apa yang kamu dapat bisa bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.